Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Darul Muhammad Aradana Pramono dengan NRP 5017241032 dari Departemen Teknik Geofisika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas kuis 2 yang ditugaskan untuk menggantikan tugas kemarin Pak. Nah, jadi eh, di tugas ini soal pertama itu ya adalah sebuah kawat persegi dengan panjang sisi A sama dengan 10 cm dan berarus I3 sama dengan 2 ampere, eh, terletak di tengah-tengah dua buah kawat lurus sangat panjang. Masing-masing berarus I1 sama dengan 10 ampere dan I2 sama dengan 4 ampere. Dan terpisah jauh D sama dengan 28 cm seperti pada gambar. Nah, kemudian eh, soalnya yaitu gambarkan arah gaya Lorentz pada setiap sisi kawat persegi akibat medan magnet oleh kawat berarus I1 dan I2. Nah, jadi untuk menentukan arah gaya Lorentz pada setiap sisi kawat yaitu adalah menggunakan aturan tangan kanan. Nah, setelah menggunakan aturan tangan kanan didapatkan pada sisi PQ arah arusnya itu ke kanan. Dan untuk arah medannya itu B ke dalam I1 keluar I2 dan untuk arah gaya Lorentz-nya itu ke atas. Nah, pada sisi QR QR untuk arah arusnya itu ke atas, arah medannya itu B ke dalam I1 keluar I2 dan arah gaya Lorentz-nya itu ke kiri. Dan untuk sisi RS itu arah arusnya itu ke kiri, kemudian arah medannya yaitu B ke dalam I1 keluar I2 dan arah gayanya itu ke bawah. Dan yang terakhir yaitu sisi SP yang arah arusnya itu ke bawah, kemudian arah medannya itu sama, B ke dalam I1 keluar I2 dan arah gaya Lorentz-nya itu ke kanan. Kemudian eh, untuk soal selanjutnya, untuk soal B yaitu gaya Lorentz pada sisi RS. Nah, untuk mengetahui gaya Lorentz pada sisi RS itu kita harus menentukan terlebih dahulu panjang R1 eh jarak R1 dan R2-nya. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu D per 2 min A. Didapatkan hasil 0,04 meter. Dan untuk R2-nya sendiri yaitu didapatkan 0,24 meter. Kemudian untuk mencari B1-nya yaitu seperti rumus ini, B sama dengan mu 0 I1 per 2 pi R1. Nah, setelah disubstitusikan akan mendapatkan hasil 5 kali 10 pangkat min 4T. Itu untuk B1. Kemudian untuk B2-nya dengan rumus yang sama, kemudian disubstitusi dan akan mendapatkan hasil 3,33 kali 10 pangkat min 6T. Kemudian untuk setelah mengetahui B1 dan B2-nya, kita mencari B totalnya, yaitu dengan rumus B total sama dengan B1 min B2. Nah, setelah disubstitusi akan mendapatkan hasil 4,9667 kali 10 pangkat min 4T. Maka gaya Lorentz-nya yaitu sama dengan ILB, yaitu I-nya 2,2, L-nya 0,1 dan B-nya 4,9667 kali 10 pangkat min 4. Dan hasil akhirnya yaitu 9,93 kali 10 pangkat min 5 Newton. Nah, arahnya sendiri itu ke atas. Kemudian untuk yang J yaitu gaya Lorentz pada sisi PS. Nah, ini tuh gaya Lorentz pada sisi PS itu besar gayanya sama dengan sisi RS. Jadi hasilnya sama karena simetris. Yaitu sama F sama dengan 9,93 kali 10 pangkat min 5 Newton. Arahnya itu ke kanan. Nah, lanjut ke soal kedua. Soalnya yaitu kawat 1 dan kawat 2. Lihat pada gambar, panjang kedua kawat sama yaitu L, M. Pada kawat 1 mengalir arus sebesar 1,2 ampere dan kawat 2 mengalir arus sebesar 1,5 ampere dengan arah arus seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, jadi diketahui kawat 1 itu eh,
Kawat 1 itu mengalir arus besar 1,2 ampere, arah arusnya itu ke atas. Dan kawat 2 itu mengalir arus besar 1,5 ampere dan arah arusnya itu ke bawah. Dan jarak antar keduanya itu dibatasi oleh P, yaitu L per 2. Nah, untuk soal pertamanya soal pertama yaitu soal A. Hitung vektor medan magnet di titik P akibat kawat 1. Jadi, vektor vektor medan magnet di titik P akibat kawat 1 itu bisa dicari menggunakan rumus ini, B yang tadi. B sama dengan mu 0 I1 per 2 pi R1. Nah, kemudian kita substitusikan dan menghasilkan hasil yang seperti ini, yaitu 4,8 kali 10 pangkat min 7 per L. Nah, arahnya itu sendiri masuk ke bidang. Nah, untuk soal B yaitu hitung vektor medan magnet di titik P akibat kawat 2. Nah, untuk rumusnya itu sama. Jadi tinggal kita substitusi, kemudian mendapatkan hasil 6 kali 10 pangkat min 7 T arah keluar bidang. Nah, kemudian lanjut ke C, yaitu tentukan resultan vektor medan magnet pada titik P karena pengaruh dari kawat 1 dan kawat 2. Nah, untuk menentukan resultan medan magnet di titik P, yaitu dengan menggunakan rumus B total, yaitu B2 min B1. Jadi, kita tinggal substitusi B2 dan B1. Kemudian mendapatkan hasil 1,2 kali 10 pangkat min 7 per 1 T. Arahnya itu keluar bidang. Nah, lanjut untuk soal 3. Bunyi soalnya yaitu sebuah kawat lurus sangat panjang dengan arus I berada di atas kawat persegi panjang dengan L dan lebar W. Dengan panjang L dan lebar W. Jika L sama dengan 200 cm, W sama dengan 10 cm, dan H sama dengan 1 cm. Maka soal A, hitung flux magnet yang menembus kawat persegi panjang akibat kawat berarus. Jadi, kita sudah mengetahui L sama dengan 200 cm, W sama dengan 10 cm, dan H sama dengan 1 cm. Nah, ini semua dijadikan ke meter. Kemudian, untuk flux magnet itu rumusnya yaitu flux sama dengan integral H plus W sampai H, kemudian Bx kali L dx. Nah, kemudian setelah diintegralkan akan mendapatkan persamaan seperti ini, yaitu mu 0 IL per 2pi ln H plus W per H. Nah, kemudian tinggal kita substitusi dan akan menghasilkan 4,794 kali 10 pangkat min 7 IWB. Nah, kemudian untuk soal B yaitu jika arus berubah terhadap waktu menurut I sama dengan A plus BT, di mana A dan B adalah konstanta. Tentukan nilai GGL induksi pada kawat persegi panjang jika B sama dengan 10 A per S. Nah, untuk menentukan GGL jika B sama dengan 10 A per S terhadap waktu menurut I sama dengan A plus BT, itu kita harus mencari terlebih dahulu fluxnya. Nah, setelah mendapatkan fluxnya kan sebesar ini. Setelah mendapatkan flux sebesar ini, kemudian kita masukkan ke rumus GGL-nya, yaitu epsilon sama dengan d flux per dt. Nah, kemudian setelah disubstitusi akan menunjukkan angka seperti ini, yaitu epsilon sama dengan min 9,588 kali 10 pangkat min 7 di per dt per dt. Di dalam kurung t per dt. Nah, karena I T sama dengan A plus BT, maka DI dalam kurung T per DT
sama dengan B sama dengan 10A per S. Sehingga epsilon sama dengan min 9,588 kali 10 pangkat min 7 kali 10 itu sama dengan min 9,588 kali 10 pangkat min 6V. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, kemudian kita juga mendapatkan nilai absolut dari GGL ini sendiri, yaitu 9,59 mu volt. Karena, kenapa kok jadi mu volt? Karena ini kali 10 pangkat min 6, jadi mu volt. Nah, kemudian lanjut ke soal terakhir, yaitu C1 sama dengan 56 mu farad dan C2 sama dengan 50 mu farad dan R sama dengan 10 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC berfrekuensi 60 Hz. Tegangan maksimum sumber adalah Vmax sama dengan 220 volt dengan arus pada rangkaian mendahului tegangan sumber. Tentukan yang pertama A. Nilai C ekuivalen dari rangkaian seri RLC tersebut. Nah, jadi pada soal ini tuh diketahui di rangkaian RLC itu L-nya itu sama dengan 26,5 mili 26,5 mili L-nya itu sama dengan 26,5 mH. Nah, kemudian kita jadikan H saja. Jadi 26,5 kali 10 pangkat min 3H. Nah, kemudian C1-nya yaitu 56 mF, C2-nya 50 mF, dan R sama dengan 10 ohm, F yaitu 60 Hz, dan Vmax sama dengan 220 volt. Nah, kemudian soal A-nya itu tadi nilai C ekuivalen dari rangkaian seri LHC tersebut. Nah, untuk mencarinya yaitu dengan rumus C total. Yaitu karena ini tuh karena ini itu paralel, jadi rumusnya yaitu 1 per C total sama dengan 1 per C1 plus 1 C per 2. Kemudian kita substitusi dan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, itu kan masih dalam 1 per C total. Nah, kemudian kita jadikan C total saja, jadi sama dengan 26,42 mF. Kemudian untuk B yaitu impedansi rangkaian. Nah, rumusnya itu ya pertama kita mencari XL sama yaitu rumusnya 2pi FL dan kita substitusi akan mendapatkan hasil 10 ohm. Kemudian mencari XC, kita masukkan rumus 1 per 2pi FJ total, kemudian kita substitusi mendapatkan hasil 100,5 ohm. Kemudian kita cari impedansinya dengan rumus akar R kuadrat plus XL min XJ kuadrat. Nah, kita substitusi akan mendapatkan hasil 91 ohm. Lanjut ke C, yaitu persamaan arus sebagai fungsi waktu. Nah, untuk persamaan arus sebagai fungsi waktu ini itu pertama kita cari Imax-nya dulu. Imax sendiri itu rumusnya yaitu Vmax per 2. Nah, kemudian kita substitusi akan mendapatkan hasil sebagai berikut, 2,42 ampere. Nah, kemudian kita mencari fluxnya sendiri yaitu aktan sama dengan XL min XC per R. Kemudian kita substitusi mendapatkan hasil seperti ini. Min 83,7 derajat. Nah, dan kita mendapatkan IT yaitu IT atau persamaan arus dalam waktu dalam fungsi waktu yaitu 2,42 sin dalam kurung 2pi kali 60T plus 83,7 derajat ampere. Nah, soal terakhir yaitu frekuensi resonansi rangkaian. Jadi frekuensi resonansi rangkaian ini rumusnya itu seperti ini. F-res sama dengan atau frekuensi resonansi sama dengan 1 per 2pi akar LC total.
Kemudian kita substitusi dan akan mendapatkan hasil 60,2 Hz. Nah, jadi cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan atau ucapan saya. Eh, semoga semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.